Shalom. Saudara yang berbahagia, pada saat-saat ini kita melihat situasi dan kondisi yang terjadi di berbagai macam daerah. Banyak sekali orang-orang yang protes terhadap kepemimpinan yang terjadi di berbagai daerah. Karena situasi dan kondisi ini, seringkali orang mengkaitkan mengenai penderitaan rakyat kecil dan para konglomerat. Nah, saudara, sekarang kita akan belajar dalam kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-7. Ini sebagai bahan yang menjelaskan kepada saudara dan saya. Kita akan pelajari orang kaya menguasai orang miskin. Apa makna dari kebenaran firman Tuhan ini? Maka secara lengkap kebenaran firman Tuhan berkata kepada kita, orang kaya menguasai orang miskin, yang berutang menjadi budak dari yang menghutangi. Saudara, kenyataannya yang ada di tengah-tengah masyarakat, kita bisa tahu bahwa orang yang kaya dari berbagai macam aspek. Dia sudah punya jabatan tinggi, dia juga kaya raya, dia punya kehormatan yang baik, dan ini seringkali memperoleh penghargaan yang lebih daripada orang-orang yang tidak punya, daripada orang-orang yang miskin. Maka penghargaan demi penghargaan diberikan kepada orang-orang yang berkelebihan ini. Memang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau firman-Nya mengajarkan pada kita orang kaya menguasai orang miskin, orang yang berlimpah-limpah harta kekayaannya, orang-orang mendekat kepada mereka. Banyak contoh dalam Alkitab. Saya mengambil contoh dari Ayub. Ketika Ayub masih kaya raya, semuanya hadir dan semuanya datang kepada Ayub. Semua memuji dan memuja Ayub. Semuanya menjunjung harkat dan martabat serta harkatnya dari Ayub. Boleh dikatakan dia ditinggi-tinggikan, dia diagung-agungkan. Tetapi di balik semuanya itu orang yang menderita, mereka bertambah hari, tambah sengsara, bertambah hari, tambah bebannya berat. Oleh karena apa, saudara? Mereka hidup dalam kemiskinan. Tetapi ketika kita melihat bahwa perubahan yang terjadi ketika Ayub dirundung duka, anak-anaknya meninggal dunia, harta kekayaannya dari harta yang dimilikinya satu persatu habis, harta benda berupa hewan, sapi, ternak dan lain sebagainya habis. Sahabat-sahabatnya mulai meninggalkannya, dan bahkan istrinya mengajak kepada Ayub untuk meninggalkan Allah. Dan ini yang terjadi ketika kekayaan itu ada, maka semuanya akan menopang dan mendukungnya. Tetapi kekayaan itu punah, maka habislah sudah. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membuang kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.